Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 19.45 kita buka ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, dan selamat datang kepada para peserta Zoominar malam ini. Tak lupa kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezekinya berupa kesehatan sehingga kita bisa hadir malam ini di acara Zoominar Ngobras Road to Ngobras 4.0 ya. Malam ini temanya tentang menyusui dengan lancar dan bahagia dengan pembicara kita malam ini Mbak Pramita Sari atau yang biasa kita panggil Mbak Mita. Assalamualaikum Mbak Mita, sehat Mbak? Apa kabar? Alhamdulillah Mbak Nisa sehat. Baik. Makasih ya Mbak, hari ini kelihatannya padat terus bisa meluangkan waktu malam ini di malam minggu lagi ya. Semoga Alhamdulillah. kedepannya dalam 1 jam ini dapat banyak ilmu yang bermanfaat. Nah Mbak Mita sambil menunggu peserta yang hadir ya, mau nanya nih Mbak, kita kan sebagai ibu menyusui itu kan fitrahnya bisa menyusui ya Mbak ya. Tapi kenapa kalau pas menyusui itu kadang-kadang suka ada kendala-kendala sehingga kita tuh jadi merasa mungkin ada beban gitu kan, jadi ngerasa oh ini kok susah ya nyusuin tuh ternyata gitu-gitu kan ya Mbak ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan tips-tipsnya supaya kita tuh menyusui itu bisa bahagia, bisa lancar, dan kalau ada kendala gimana caranya supaya nggak panik gitu kali ya. Ya Mbak Mita. Belum Mbak Mita kemana Mbak? Mbak Mita. Oke. Aku udah muncul lagi belum? Oh belum Tadi Mbak. aku Kenapa Mbak? aku tadi barusan buka PPT-nya, baru ingat belum buka PPT. Apakah Oh, oke. gambarku sudah muncul? Belum Mbak. Oke, sambil menunggu mungkin ya, menunggu Oke. Mbak Mita. Apakah aku sudah tampak lagi sini? Belum. Kok belum. Mbak Mita Nah, di error mana Mbak nanti. Mita? Oh, udah 17 partisipan ya, udah mulai banyak yang masuk. Oke, sambil menunggu gimana kalau kita share video. Ah, ini dia Mbak Mita. Halo Mbak Mita. Aku aku Oke masih deh melihat Mbak. diriku sendiri. Oke. Kita mulai ini dulu ya, video sponsor ya. Kita mau mengucapkan terima kasih untuk kontribusinya pada para sponsor yang sudah berkontribusi sehingga acara ini berjalan dengan insya Allah lancar sampai nanti. Nah, ada Just Tip Pretzel, ada Raya Gold, Tetumbasan ID, Ataya Smart, Kahmina Fashion, ya, Oranye Production, Just Fun Cake, Cookies and Pastry, Serba Serbi Lea, Gria Konsultasi, Duo Shop, Anas Food and Snack, dan Rumah Rawat Luka Diabetes. Terima kasih atas kontribusinya. Semoga keberkahan dan kelancaran rezeki menyertai untuk para sponsor yang sudah eh, mendukung kita. Amin. Nah, sebelum kita mulai nih, mungkin untuk teman-teman peserta, boleh ya open video karena kita mau dokumentasi foto bersama supaya nanti ke depannya bisa jadi momen yang tidak terlupakan. Jadi tolong teman-teman peserta bisa open video sambil nanti cue buat fotonya dari Mbak Nia ya. Sambil menunggu misalnya mau bedakan, touch up gitu, mau lipstikan biar glowing-glowing gitu boleh loh. Silahkan ibu-ibu di open videonya ya, kita akan berfoto. Ada fotonya 2 kali. Mari-mari ibu-ibu, para peserta, kita open videonya. Sudah terbuka semua belum? Oke, boleh mau lipenan, lipstikan. Ada Mbak Rifkia Tunisa, Mbak Vivin, Mbak Nani, boleh. Oke, sambungannya ada yang nggak stabil. Oke, nggak apa-apa. Yang lainnya, Mbak Nesya,
Mbak MZ Arifin, Mbak Rizky. Oke, Mbak Rizky udah hadir. Iya, dibenerin dulu biar jilbabnya ini ya stabil. Monggo Mbak Vivin dan yang lainnya. Ada kendala mungkin ya? Kita tunggu berapa menit? 1 menit lagi ya, Mbak. Aba-aba ya, Mbak. Oke, aba-aba nanti hitung mundur ya. 3, 2, 1, cheese gitu ya. Mbak Vivin. Halo Mbak Vivin, Mbak Nesya. Atau ada yang lagi di jalan jadi nggak bisa open. Oke. Oh, izin nggak bisa on cam. Oke, nggak apa-apa. Ya sudah. Oke, kita foto aja ya Mbak Nia ya. Yang lainnya beberapa ada yang nggak bisa. Kita cue dulu ya Mbak Nia. Hitung mundur. 3, 2, 1. Say kiss miss. Hah? Sopo? Sudah? Mbak Nia, oke. Sekali lagi ya, ini gaya bebas. Boleh berpose apapun asal sopan. Oke, Mbak Nia, 3, 2, 1, say pukis. Sudah, oke. Terima kasih atas kesediaannya Ibu-Ibu untuk open videonya. Oke, sekarang kita mau masuk ke materi pembacaan tata tertib Zoominar. Sedikit ya kita bacakan supaya nanti Zoominarnya bisa lancar. Mbak Nia minta tolong ditayangin tata tertib Zoom-nya. Oke. Atau saya bacakan. Ada sih contekannya. Oke. Oke, ini dia. Yang pertama, akses ke Zoom udah dibuka ya. Terus yang kedua, ID peserta dalam talkshow ini menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Ini supaya nanti pendataannya untuk door prize supaya gampang. Terus yang ketiga, peserta yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan. Dan yang keempat, diharapkan untuk mematikan suara atau mute selama talkshow berlangsung. Dan yang kelima, untuk nanti mau bertanya bisa raise hand dulu, nanti moderator akan menyebutkan nama, kemudian peserta bisa mengajukan pertanyaan secara ringkas. Nah, ketika materi misalnya ada yang mau nanya, bisa di kolom chat ya Ibu-Ibu. Silahkan diketik pertanyaannya, takutnya nanti lupa gitu kan, diketik dulu boleh. Gitu ya. Nah, setelah ini kita akan masuk ke perkenalan tentang ngasih yuk. Nah, ini panitia sudah menyiapkan video Peca Kuca ya. Mungkin bisa Warahmatullahi di wabarakatuh. play. Perkenalkan, Oh, ini dia. saya ditemani oleh 3 orang rekan saya, yaitu ada Mbak Alfi, Mbak Mita, dan juga Mbak Nini. Menjadi seorang perempuan adalah sebuah tugas yang mulia, yaitu selain kita menjalani peran sebagai diri kita sendiri, kita juga menjalani peran sebagai seorang istri, kemudian juga menjalani peran sebagai seorang ibu, di mana perjuangan untuk menjadi seorang ibu tidaklah mudah. Ketika kita sudah hamil, melahirkan seorang bayi mungil yang lucu, kita selalu bisa jatuh cinta pada pandangan pertama pada anak kita. Kita akan menggendongnya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta, dan juga penuh dengan perhatian. Nah, tugas kita menjadi seorang ibu tidak semata-mata hanya mencurahkan kasih sayang atau menemaninya bermain, tetapi kita juga perlu memenuhi kebutuhan nutrisi anak kita, terutama memberikan ASI eksklusif dan juga menyusuinya sampai dia berusia 2 tahun. Terkadang tugas kita menjadi ibu itu semakin kesini kadang menjadi semakin berat. Oleh karena itu, kita membutuhkan teman untuk dapat mensupport kita agar bisa lebih menjalani hidup atau menjalani peran kita sebagai ibu dengan lebih bahagia. Oleh karena itu, Ngasih Yuk hadir di tengah-tengah masyarakat karena kita ingin menemani teman-teman untuk bisa lebih menjalani perannya dengan bahagia, yaitu kami hadir sejak tahun 2013, diawali dengan beberapa perempuan yang peduli dengan lingkungan yang
support untuk ibu menyusui. Jadi kami ingin membentuk sebuah environment, sebuah lingkungan yang sangat support ibu dalam ibu menyusui anaknya. Selain itu, kami saat ini sudah berkembang. Alhamdulillah member kami sudah ada 240 orang kurang lebih, dan tersebar di seluruh Indonesia mulai dari Aceh hingga Papua, dan juga di Jepang dan juga Amerika dan beberapa daerah lainnya. Nah, kami berlatar belakang pekerjaan yang berbeda-beda. Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi dietitian, kemudian ada yang menjadi konselor menyusui, bidan, psikolog, ibu bekerja, bahkan ibu rumah tangga. Kami bersatu untuk membentuk sebuah komunitas atau sebuah lingkungan yang nyaman untuk bisa menemani teman-teman dalam menjalani perannya sebagai ibu dengan bahagia. Jadi kegiatan kami tidak hanya online atau di WhatsApp group saja, tapi juga secara offline. Kalau di WhatsApp group kami memiliki tema harian setiap hari yang berganti-ganti, mulai dari kesehatan, parenting, tema memasak, kecantikan, dan juga ASI dan menyusui tentunya ya. Kami juga memberikan konseling bagi para member kami, yaitu konseling ASI atau konseling menyusui dan juga konseling psikologi. Dan tentunya ini ditemani oleh pakar yang kompeten di bidangnya. Selain itu, kami juga pernah mengadakan Ngobrol 1 dengan mengundang Ibu Rahmalina, seorang dokter spesialis kandungan yang juga merupakan seorang konselor menyusui. Dan juga kami pernah mengadakan Ngobrol yang kedua. Setelah Ngobrol yang pertama, kita mengadakan Ngobrol yang kedua. Saat itu kami mengangkat tema membuat MPASI yang mudah, murah, dan sehat. Kami mengundang owner Yami Yahya sebagai narasumber sekaligus mendemonstrasikan untuk memasak MPASI yang mudah, murah, dan sehat. Kemudian kami juga pernah mengadakan playdate virtual, yaitu mengundang seorang ayah yang bekerja di salah satu bank swasta untuk sharing bagaimana kita mengajak anak untuk dapat mengelola keuangan sejak dini. Nah, kemudian apa sih harapannya si Yuk hadir di tengah-tengah kita? Kami berharap bahwa kami dapat membentuk sebuah suasana atau sebuah lingkungan untuk dapat membantu para ibu dapat mengembangkan potensinya, tidak hanya bekerja atau tidak hanya mengurus anak, tetapi juga dapat memberdayakan diri untuk menjadi pribadi yang lebih bersinar di luar dan juga bisa lebih bahagia. Jadi kami juga tentunya tujuan utama kami adalah untuk mengkampanyekan pentingnya ASI dan menyusui di kalangan masyarakat. Jadi mitos-mitos yang beredar di masyarakat tentang ASI dan menyusui itu sedikit demi sedikit bisa tereliminasi dari sekitar kita. Sehingga karena tujuan kami yang ingin menciptakan lingkungan yang membuat ibu lebih bahagia, kami mengangkat tema It's Okay Not to Be Okay pada talk show Ngobras 4 kali ini. Karena anak kita butuh ibu yang bahagia. Mari bergabung bersama kami untuk meramaikan acara kami, atau juga untuk ikut mendukung mensupport acara kami. Silahkan menghubungi kontak person yang ada, yaitu di 0821 3635 3131. Terima kasih atas waktunya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Hani selaku admin dari komunitas Ngasiu ya, sudah menjelaskan dengan sangat detail. Dan tadi sekilas ada inframe Mbak Mita. Jadi Mbak Mita ini juga
founder ya dari komunitas Ngasiu. Nah, cuman nggak afdol rasanya kalau kita tuh nggak tahu Mbak Mita itu gimana sih. Jadi kita mau bacakan sedikit CV-nya Mbak Mita. Mbak Mita atau Pramita Sari, sarjana gizi, dietitian, master hukum dan kesehatan ini adalah seorang aktivis hidup sehat dan dietitian, juga konselor laktasi, dan sehari-harinya juga sebagai speaker dan trainer. Wah, ini sering banget nih di mana-mana nih muncul nih flyernya ya Mbak Mita ya. Dan ini ada kontaknya lengkap banget, ada akun Facebook, Instagram, YouTube. Wow, ini silahkan dicatat atau di screenshot deh. Nanti bisa dikontak Japri-Japri ya Mbak Mita. Mbak Mita ini lulusan S2 Universitas Gajah Mada, Fakultas Hukum, di program magisternya Hukum dan Kesehatan. Terus sekarang ini Mbak Mita aktif sebagai dosen di Departemen Ilmu Gizi Universitas Alma-Ata. Dan Mbak Mita ini founder dari 4 komunitas grup ya. Komunitas support grup ibu-ibu maksud saya. Dan ini juga founder bersama Atasi Stunting. Wah, ini banget ya, sibuk banget kayaknya, banyak banget nih yang dikerjain sama Mbak Mita. Makanya makasih Mbak Mita udah meluangkan waktu malam ini ya Mbak. Nah, sudah dibacakan sedikit, jadi kita bisa mengenal lebih lanjut tentang Mbak Mita. Nanti teman-teman peserta bisa japri juga, mau konsultasi apapun Mbak Mita open ya Mbak ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi ya Mbak Mita. Sudah siap ya Mbak Mita? Ya, Mbak. Oke. Mbak Nisa, Ya. boleh nggak kita pamer hasil karyanya Mbak Nisa kemarin? Jadi ceritanya saya sama Mbak Nisa pernah ikutan lomba. Apa waktu itu kita, Mbak? Aduh, malu Sosialisasi aku. menyusui ya. Sosialisasi tentang menyusui, tentang ASI eksklusif. Nah, karena saya tuh sangat-sangat tidak berbakat dalam bidang seni gitu ya. Jadi saya minta tolong Mbak Nisa nih untuk bikin video, dan alhamdulillah berkat videonya Mbak Nisa kemarin kita dapat juara 2 dalam perlombaan bikin video grafis. Mungkin bisa diputar Mbak Nisa. Oke, aduh di aku nggak aku masukin tadi Mbak. Parah. Gimana ya? Coba sebentar. Aku lupa kemarin nyimpennya gimana. Oke lah, sambil menanti ini ya Iya, aku masukin videonya dulu. ketemu, Oke. sambil menanti videonya ketemu. Ditodong. Kaget Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih openingnya indah. Openingnya indah banget dari Mbak Nisa, partner saya di grup Ngasiu, pejuang menyusui juga ya. Sebenarnya Mbak Nisa ini nggak kalah sibuk, cuma nggak mau ngaku aja. Nanti lain kali kita undang Mbak Nisa untuk jadi narasumber ya di Rotu Ngasiu, di Rotu Ngobras berikutnya ya, dan kita saksikan kehebatan Mbak Nisa di sana. Jadi sebenarnya kita semua nih, semua ibu tuh hebat. Mau ibu itu 24 jam di rumah gitu ya, atau 12 jam di rumah, atau 8 jam di luar rumah gitu. Itu semuanya ibu full time mother, nggak ada yang half time mother, karena sejak kita menjadi seorang ibu, kita udah nggak punya lagi yang namanya cuti libur. Kan sebagai ibu, mana bisa kita cuti libur kan? Selama anak kita masih ada, ya kita akan terus jadi ibunya. Kemudian mungkin kita rasanya kayak nggak punya privacy gitu ya. Dulu bisa jalan-jalan kongko-kongko, nongkrong sama teman-teman di kafe gitu. Sekarang aduh, kalau mau pergi tuh kayaknya mikirin ntar anaknya makan di mana. Terus kalau ditinggal sama bapaknya apa yang terjadi, karena tahu sendiri kalau kita ninggalin anak-anak sama bapak-bapak, bisa dipastikan pulang-pulang kita ngomel sepanjang hari ya kan, entah anaknya dipakein baju nggak matching. Terus pengalaman saya pribadi, pernah saya pulang sampai rumah tiba-tiba anak saya ada di atas kulkas. Ya, jadi bapaknya masak, anaknya ditaruh di atas kulkas. Bayangkan kalau ibu-ibu yang naruh begitu, udah stres sendiri kan ya, ya begitulah. Dan Masya Allah hari ini kan saya nggak sengaja loh sebenarnya milih tanggal 12 Juni untuk mengisi materi tentang menyusui ya, tentang menyusui yang lancar dan bahagia. Saya teringat, tadi saya ngobrol sama suami sebelum saya ngisi itu ya, saya teringat 9 tahun yang lalu, jam segini ini saya lagi kontraksi. Jadi besok maksudnya tanggal 13 Juni itu adalah
hari lahir saya sebagai seorang ibu gitu. Karena anak pertama saya lahir tanggal 13 Juni tahun 2013. Nah, itu jadi saya masih ingat banget waktu itu saya tuh setelah melahirkan, saya itu nggak langsung bisa menyusui, boro-boro menyusui, IMD aja nggak bisa gitu. Padahal tuh sebelum lahiran itu saya tuh sudah merencanakan akan melakukan IMD. Kita udah udah sering nonton video bareng. Jadi saya sebelum melahirkan itu saya sibuk meracuni orang-orang di sekitar saya untuk mendukung niat saya memberikan ASI eksklusif gitu. Jadi dari usia kandungan saya 7 bulan itu saya udah ngeprint segala sesuatu yang berhubungan dengan ASI eksklusif, mulai dari apa itu ASI eksklusif, kemudian bagaimana cara menyusui, terus apa saja tantangan menyusui, terus habis itu tuh printannya itu saya sebar-sebar di rumah gitu. Misalnya saya taruh di kursi tempat biasanya nenek dan kakeknya baca koran gitu, biar kelihatan gitu, biar kebaca gitu kan. Saya takutnya nanti kalau saya lahiran terus mereka yang paling gigih untuk membuat saya tidak menyusui karena misalnya aduh bayinya nangis gitu kan, lapar tuh udah kasih susu aja gitu. Itu saya suuzonnya sampai seperti itu. Jadi waktu itu saya sibuk banget dari usia kandungan 7 bulan itu saya udah sibuk banget untuk meracuni semua orang di rumah supaya mereka itu mendukung saya untuk menyusui. Dan alhamdulillah berhasil sih. Yang nggak berhasil adalah anaknya nggak bisa disusuin karena setelah lahir dia ada di inkubator selama 6 hari. Jadi saya nggak bisa menyusui karena suhunya dia tuh belum stabil, jadi nggak boleh sering-sering keluar dari inkubator. Jadi saya cuma bisa ngeliatin dari luar dan nonton ya kalau misalnya perawatnya itu ngasih ASI perah saya ke si kakak gitu ya. Nah, itu jadi pelajaran berharga sih buat saya waktu itu ya, karena ternyata walaupun kita sudah persiapan seriuh apapun, sesempurna apapun, ada aja cara untuk membuat kita tetap belajar gitu. Dan saya sangat bersyukur ketika 9 tahun yang lalu saya lahir sebagai ibu, saya nggak langsung mendapatkan pengalaman menyusui yang menyenangkan. Bisa dibilang itu pengalaman yang traumatis ya. Jadi bagaimana ketika bayi lahir dia nggak bernafas, terus kemudian harus segera diselamatkan gitu ya. Terus semua impian saya tentang menyusui dan melahirkan yang indah itu buyar gitu ya. Alhamdulillah dengan tantangan-tantangan seperti itu justru saya mendapatkan lebih banyak pelajaran, dan sekarang saya bisa ada di sini untuk berbagi tentang menyusui ya karena saya bukan gagal sih. Waktu itu awal-awal menyusui itu saya mengalami baby blues gitu ya, saya mengalami masa-masa yang berat dalam menyusui ketika puting saya patah gitu, mau putus, sakitnya bukan main, ketika bayi mau nenen itu saya udah nangis duluan gitu ya. Itu ternyata membuat saya kenal sama yang namanya konselor menyusui, dan setelah itu saya ingin menjadi konselor menyusui. Dan akhirnya belajar banyak, dan semakin belajar lebih banyak lagi lewat curhatan ibu-ibu sebenarnya. Jadi kalau ada ibu-ibu yang nanya ke saya soal menyusui, jangan khawatir merepotkan, jangan khawatir menyusahkan, karena sebenarnya ibu-ibu lagi ngajarin saya, ibu lagi menambah ilmu untuk saya. Dan kalau misalnya saya memberikan feedback, itu adalah kembalian dari ilmu-ilmu yang sebelumnya sudah ditularkan oleh ibu-ibu yang lain. Oke, di pembukaannya kok ini banget ya, panjang banget. Ya, Ibu perkenalkan, nama saya Mita, saya ibu dari 2 anak. Anak yang pertama tadi udah saya kasih spoiler ya, dia lahir 9 tahun yang lalu, kurang 1 hari. Di hari itu saya pertama kali lahir jadi seorang ibu. Dan bukan, saya nggak ini kok, saya bukan ibu yang kemudian nggak pernah merasakan penderitaan menyusui. Saya tahu banget rasanya menyusui itu sangat menyakitkan. Tadi Mbak Nisa nanya ya, harusnya kan menyusui itu fitrah gitu ya. Menyusui itu kan udah dari sananya gitu, seorang ibu yang melahirkan insya Allah semuanya bisa menyusui ya.
kecuali misalnya ada yang meninggal gitu, atau harus dirawat, harus kritis, atau mungkin ada gangguan penyakit yang lain yang menyebabkan dia tidak bisa menyusui. Tapi kenapa sih kok banyak banget cerita menyusui itu berat banget kayaknya ya, mulai dari yang luka lah, terus ASINya susah keluar, terus apalagi anaknya berat badannya nggak naik, atau anaknya kuning, wah itu banyak banget ya ceritanya. Dan itu sering banget terjadi. Jangankan ibu-ibu saya aja dulu juga ngalamin, anak saya itu harus fototerapi. Bahkan dua-duanya, saya nggak tahu, mungkin karena memang ada faktor fisiologis yang tidak bisa dihindari, itu bisa jadi gitu ya. Misalnya ada perbedaan golongan darah, itu biasanya ibu dan bayi yang golongan darahnya berbeda itu biasanya anaknya akan mengalami jaundice atau kuning gitu ya. Terus atau sebab-sebab yang lain. Dan yang jelas biasanya kalau awal-awal bayi ini mengalami dehidrasi gitu ya, atau kekurangan cairan, memang munculnya itu adalah di kulitnya itu jadi berwarna kuning atau bahkan sampai ke matanya karena hiperbilirubinemia. Jadi bayi baru lahir ini kan tubuhnya belum sempurna ya, maksudnya belum bisa bekerja 100% seperti orang dewasa. Apalagi namanya bayi baru lahir, dia cuma bawa bekal dari dalam tubuhnya. Ketika dia misalnya belum mendapatkan asupan cairan yang mencukupi gitu ya, terus belum bisa buang air kecil, maka hasil produksi dari empedunya berupa bilirubin itu belum bisa keluar, akhirnya ngumpul di badan, terus badannya jadi berwarna kuning, yang kita sebut dengan jaundice itu tadi ya. Dan biasanya harus difototerapi. Itu memang kuncinya adalah pemberian cairan supaya bayinya itu bisa pipis, bisa ngeluarin bilirubin dari urinnya. Nah, tapi kenapa biasanya ibu-ibu di awal itu kok kayaknya drama banget sih, mau nyusuin kok drama banget gitu. Ada yang putingnya lecet, ada yang bayinya sebentar-sebentar ngelepas gitu ya, terus rewel gitu. Belum lagi suara-suara di luar sana gitu yang kenapa sih bayinya nangis terus gitu. Kenapa sih kok dikit-dikit nangis, dikit-dikit rewel gitu. Kita yang tadinya udah persiapan, kita yang tadinya kayaknya udah pede banget bisa nyusuin, langsung drop mentalnya. Karena dikomenin seakan-akan kita tuh gak becus banget sih jadi ibu. Cuma netein aja loh, kok nggak bisa gitu. Nah, hari ini saya udah bikin presentasi. Gimana Mbak Nisa, udah ketemu belum? Sudah Mbak, nanti Oke. di-play sama Mbak Nia. Mau play dulu? Gimana? Kita play dulu ya, sambil saya nanti muncul lagi dengan presentasi materi malam ini. Kita simak dulu. Atau ketika video cakep nih yang ada suaranya Mbak Nisa juga. Aduh, oke. Bentar ya, ibu-ibu. Ibu bekerja pasti ingin menyusui selama 2 tahun full, meski dibarengi dengan berbagai kesibukan. Lalu bagaimana rahasia ASI lancar pada ibu bekerja? Beberapa kendala seperti hasil pumping tidak memenuhi target atau ketika ibu bekerja mengkhawatirkan keadaan bayi di rumah dapat menyebabkan stres. Perlu diketahui, hasil perah ASI tidak menggambarkan banyaknya ASI di dalam tubuh kita. Jika kenaikan BB bayi sudah sesuai kurva di buku KIA, Bunda tidak perlu cemas. Lalu untuk melancarkan ASI, kita butuh bantuan hormon oksitosin. Hormon tersebut seperti kurir yang mengantarkan paket susu dari tubuh ibu kepada bayi. Namun, oksitosin dikendalikan oleh pikiran Bunda. Stres akan membuat oksitosin terhambat dan produksi ASI tidak maksimal. Agar oksitosin bisa bekerja dengan baik, pancinglah perasaan bahagia. Lakukan pumping di pagi hari dan bayangkan hal positif. Susui bayi jika terbangun karena isapan bayi merangsang produktivitas ASI. Sarapan bergizi tinggi agar ASI lancar dan Bunda berenergi di kantor. Lakukan me time untuk Bunda agar Bunda selalu semangat.
Wah, Masya Allah. Ya, itu adalah rangkuman yang kita buat waktu itu ya, Mbak. Iya benar. Gimana caranya dalam 60 detik kita menyampaikan puluhan saran yang sebenarnya udah sering diulang-ulang ya di grup ngasih. Ya keren emang Mbak Nisa kan. Makasih, alhamdulillah berkat Mbak Nisa juga. Oke, saya lanjutkan ya dengan presentasinya. Sebentar. Nah, ini dia. Saya sengaja bikin temanya adalah menyusui sebaiknya tidak ada yang tersakiti. Karena beberapa kali saya ketemu ini ya ibu-ibu baru gitu ya, pengalaman pertama menyusui atau ada sih yang nggak pengalaman pertama tapi pengalaman sebelumnya tidak berhasil menyusui gitu ya, tidak berhasil menyusui terutama secara eksklusif. Nah, pada ibu-ibu ini gitu sebenarnya mereka mengalami masalah menyusui, iya iyalah makanya datang ke saya gitu ya. Kemudian yang terjadi adalah perasaan yang misalnya putingnya lecet gitu. Jadi perasaan tersakit, saya mau bilang tersakit itu kok kayaknya sinetron banget gitu ya. Ada perasaan sakit gitu ya, entah putingnya lecet, payudaranya bengkak, atau merasa produksi ASI-nya menurun, bayinya rewel, berat badannya nggak naik, dan berbagai macam penyebab lainnya gitu ya. Nah, di sini kenapa saya memberikan judul menyusui itu sebaiknya tidak ada yang tersakiti, ini berarti kan dua belah pihak ya, baik ibu maupun anak, itu sebaiknya tidak ada yang dizolimi lah kira-kira seperti itu, tidak ada yang dirugikan gitu, karena memang sebaiknya menyusui itu semuanya merasa bahagia, baik ibu maupun anaknya. Kalau misalnya ibu ngerasa oh saya kalau nyusuin ini sakit nih, putingnya lecet, atau saya kalau nyusuin punggungnya pegel, harus nunduk terus, saya kalau nyusuin begini dan begitu, itu berarti ada yang belum tepat. Begitu juga anaknya. Tapi kan anaknya belum bisa protes ya, dia belum bisa curcol gitu loh. Dia belum bisa bilang, ASIku kurang lancar nih gitu kan. Aku belum kenyang nih gitu. Nah, karena dia belum bisa curhat sama saya gitu. Jadi kita nggak bisa tahu, kita nggak bisa menebak gitu apa sih yang sebenarnya dia rasakan. Tapi sebenarnya bayi itu bisa memberikan sinyal apa yang dia rasakan. Nah, jadi saya mau mengingatkan kepada ibu-ibu terutama yang sedang mulai menyusui ya, yang awal-awal menyusui ini, proses menyusui itu bukan hanya satu proses untuk memenuhi perutnya bayi, bukan hanya sekedar membuat kenyang perutnya bayi. Sebenarnya ketika kita menyusui itu banyak banget proses yang terjadi di sana. Mulai dari proses transfer zat gizi ya, terus kemudian proses transfer kasih sayang, transfer ilmu. Waktu kita menyusui kan kita bisa sambil ngajarin dia macam-macam ya, mulai dari ilmu-ilmu keagamaan, atau mungkin kita mau sambil ngajarin dia rumus-rumus kimia, rumus-rumus fisika gitu, itu juga bisa, karena sebenarnya bayi itu tuh pintar banget. Otaknya itu bagaikan spons raksasa yang dia bisa menyerap apapun yang dia dengarkan, apapun yang dia lihat, seperti itu. Terus itu juga proses untuk menguatkan ikatan antara ibu dan anak. Sudah ada 9 bulan lebih ya di dalam kandungan, di mana ibu dan anak itu ikatannya sangat erat. Jadi ibu dan anak ini bisa bisa saling mengungkapkan rasa tanpa harus bicara. Aduh ya ampun, kritis banget bahasanya. Ini lirik lagu apa pula ya. Jadi ketika di dalam kandungan itu si anak ini bisa merasakan ketika ibu itu marah, ibu itu sedih, ibu itu bahagia, ibu itu senang, terus ibunya itu kecewa dan lain sebagainya. Semua proses emosional itu si janin ini tuh bisa merasakan. Makanya ketika janin ini sudah lahir gitu ya, sudah muncul ke dunia, kalau ibunya merasakan galau, ibunya cemas, ibunya takut, biasanya bayinya juga ikutan rewel.
Ya karena itu tadi mereka kan saling terikat ya, diikat oleh plasenta. Di plasenta itu bisa transfer makanan, bisa transfer minuman, kemudian saling berbagi oksigen gitu ya, dan lain sebagainya, termasuk bisa merasakan semua proses di dalam tubuhnya gitu. Nah, dalam menyusui ini juga ada sharing rasa aman dan nyaman. Jadi kan bayi ini kan masih kecil, masih belum tahu apa-apa gitu ya, masih belum bisa ngapa-ngapain. Ketika dia berada di pelukan ibunya, dia itu merasa ini malaikatku gitu. Ini tuh penjagaku, my guardian angel gitu ya. Nah, jadi ketika dia menyusui itu dia sebenarnya bukan hanya lagi makan atau minum, tapi dia juga sedang mencari rasa nyaman. Dia tahu bau ibunya, kalau misalnya baunya jauh dia jadi rewel, kalau baunya jauh dia jadi nangis, kalau baunya menjauh dia ketakutan, seakan-akan dia di dunia ini sendirian. Jadi ibu-ibu yang saat ini atau kemarin masih merasa bingung kenapa ya bayiku begini dan begitu ketika aku menyusui, ini loh rahasianya, bahwa menyusui itu bukan hanya sekedar membuat bayi merasa kenyang, tapi juga banyak sekali proses yang terjadi dan itu memang tidak bisa dipisahkan. Kita nggak bisa milih, saya mau nyusuin cuma bikin dia kenyang aja, gitu nggak bisa gitu, karena itu dia satu paket gitu ya, satu paket yang ingin dirasakan oleh bayinya. Kemudian bagaimana jadinya untuk menyusui dengan lancar? Sebenarnya kunci untuk menyusui dengan lancar itu bukan dengan membeli booster yang paling mahal, tapi merasa bahagia. Karena tadi di video yang sudah di-share ya di awal tadi tentang ASI yang lancar itu, perasaan bahagia itu bisa memancing hormon oksitosin. Kan tadi udah disebutin tuh kalau oksitosin itu seakan-akan kurir yang mengantarkan ASI dari ibu ke bayinya gitu. Jadi kalau misalnya ibunya happy, ibunya tuh nggak tertekan, nggak stres, otaknya tidak diganggu oleh stresor yang negatif, maka oksitosin ini mau bekerja dengan lancar gitu, dia dengan sukarela bekerja mengantarkan ASI. Itu aja sebenarnya kuncinya, bukan dengan booster yang paling mahal, susu untuk ibu menyusui yang paling mahal gitu ya, tapi dengan sekadar merasa bahagia. Bahagianya gimana ya, apa aja, misalnya bahagia ketika bisa makan apa yang disukai, bahagia ketika boleh istirahat, bahagia karena capeknya hilang gitu ya, terus bahagia karena nggak dibully, karena nggak dipaksa untuk memberikan apa yang dia tidak mau berikan gitu ya. Jadi intinya ibu harus merasa bahagia. Terus lingkungannya juga mendukung. Kalau misalnya lingkungannya mendukung, pasti ibunya bahagia. Tapi kalau lingkungannya itu banyak yang nyinyir, banyak yang memberikan komentar negatif, ibunya juga stres. Akhirnya ibunya jadi cemas, ibunya jadi bete gitu ya. Terus oksitosinnya jadi mampet. Kemudian dua yang di bawah ini adalah posisi dan perlekatan. Posisi dan perlekatan ini sebenarnya masalah teknis ya. Kalau kemarin saya ngobrol dengan seorang nenek yang mengantarkan anaknya untuk konseling bersama saya, zaman dulu tuh kayaknya nggak ada deh teori-teori segala posisi benar, perlekatan tepat dan sebagainya. Iya benar banget, kayak zaman dulu tuh yang namanya nyusuin ya udah pokoknya masukin payudara ke mulut bayi udah selesai gitu ya. Sekarang kenapa kayaknya ribet banget sih gitu kan? Ya karena itu mungkin karena orang terlihat menggampangkan ya, terus kemudian posisinya jadi nggak benar. Tapi sebenarnya sih menurut saya karena zaman dulu tuh nggak ada media sosial. Jadi nggak ada sarana untuk kita membandingkan antara hidup kita dengan hidup orang lain. Sedangkan sekarang tantangan kita tuh suka terjebak untuk membandingkan diri kita dengan kehidupan di balik layar itu yang belum tentu sebenarnya yang kita lihat itu benar gitu ya. Maksudnya kita cuma lihatnya itu enak tuh kayaknya, itu ASI-nya tuh berlimpah, berderet-deret di dalam freezer gitu ya. Kayaknya kok dia gampang banget nyusuinnya, kita kok enggak gitu. Padahal sebenarnya ya enggak gitu juga sih gitu ya. Nah, untuk posisi ini, jadi posisi menyusui itu sebenarnya kuncinya adalah bagaimana kita itu bisa membuat bayi itu tidak menengok.
gitu. Karena kita sendiri kan juga nggak bisa ya Bu Ibu ya, kalau misalnya disuruh menyusui, ini bayinya kelihatan nggak? Bayinya kelihatan kan ya. Nah, kalau kita itu menyusui biasanya nih ya, waktu ibu-ibu baru pertama kali punya bayi ya, ibu-ibu tuh suka takut. Ini ibu-ibu yang saya temui sih ya. Ibu-ibu tuh suka takut untuk memposisikan bayinya agar bisa miring sempurna. Jadi biasanya posisi yang salah itu ditandai dengan bayinya menengok begini, badannya ngadep ke atas gitu kan, supaya dia tetap terlentang maksudnya, tapi kepalanya disuruh nengok ke ibunya, entah kiri atau ke kanan. Misalnya ibunya posisinya ada di kanan, kepalanya suruh nengok, tapi badannya tetap ke atas. Kalau kita cobain sendiri ya ibu-ibu, gimana caranya minum dengan menengok, pasti kita juga kesakitan gitu. Begitu pula dengan bayi. Makanya biasanya diawali dengan posisi yang salah. Posisi yang benar gimana dong jadinya? Posisi yang benar adalah bayi itu benar-benar miring sempurna ke arah ibunya. Nggak cuma kepalanya, tapi juga sama badan-badannya. Gitu. Jadi, kalau ibu-ibu pengen nyusuin bayi, tolong miringkan dia dengan sempurna. Tandanya apa? Tandanya telinga, bahu, dan lengan ini dia berada dalam satu garis lurus. Gitu. Ini adalah salah satu ciri posisi yang benar dalam menyusui. Telinga, bahu, dan lengan dalam satu garis lurus. Kalau misalnya bayi ini menengok, kan telinganya ada di sini, tapi lengan dan bahunya itu ada di sudut yang lain. Jadi sudutnya tuh semacam 90 derajat gitu ya, tidak 180 derajat. Gitu. Ini kunci yang pertama, posisi yang benar ya. Jadi bayinya harus miring sempurna ditandai dengan telinga, bahu, dan lengan satu garis lurus. Setelah posisinya benar, biasanya bayi ini juga bisa menyusu dengan nyaman. Kalau dia bisa menyusu dengan nyaman, maka dia bisa meraih payudara. Dia bisa menyapu payudara ya, dia bisa menyapu payudara sampai ke areolanya. Gitu. Dia bisa bisa mendapatkan payudara dengan sempurna. Nah, masalah berikutnya itu kadang-kadang ibu-ibu itu terjebak pada puting. Ibu-ibu tuh suka terjebak pada puting. Ketika ada ibu yang putingnya datar ya, putingnya tuh datar kayak nggak ada putingnya gitu kan, kayak trepes aja gitu. Atau bahkan putingnya itu inverted ya, masuk ke dalam, bukan keluar. Kalau ini kan biasanya keluar ya, tapi ini masuk ke dalam malah kayak blesek gitu, tenggelam ke dalam. Ibu-ibu tuh udah langsung berpikir, wah saya nggak bisa nyusuin. Gitu. Itu pikiran yang kurang tepat, karena sebenarnya bayi itu nggak boleh nyusu di puting. Soalnya kelenjar ASI, kelenjar susu itu tempatnya bukan di puting ibu-ibu, tapi ada di sekitar puting, yaitu di areola. Di area yang gelap ini, di area yang gelap di sekitar payudara kita. Yang lebih gelap biasanya warnanya lebih gelap. Nah, itu di situ tempatnya kelenjar-kelenjar menyusui. Jadi kalau bayinya itu nguncup, mulutnya nguncup di sini, dia malah nggak dapat apa-apa. Gitu. Harusnya dia membuka mulutnya dengan lebar, gitu ya. Jadi dia membuka mulutnya lebar-lebar supaya dia bisa memasukkan sebagian besar areola ke dalam mulutnya, dan dia bisa mendapatkan ASI dari kelenjar susu yang ada di sekitar areola. Terus bayi itu sebenarnya dia ketika menyusui, lidahnya itu menyapu. Lidahnya tuh menyapu bagian payudara kita untuk mengeluarkan ASI. Gitu. Dan karena menyusui itu memerlukan kerjasama begitu banyak otot di sekitar mulut ya, otot dan juga rahang, maka menyusui itu sebenarnya melelahkan. Menyusui itu capek. Makanya kalau bayi lagi nyusu biasanya dia keringetan karena dia kayak lagi olahraga gitu ya, dia olahraga mulut gitu. Akhirnya bayinya jadi keringetan. Dan kalau misalnya dia berusaha untuk menyusui terus-menerus sampai dia keringetan, sampai dia capek, tapi ASI-nya tidak keluar dengan lancar, akhirnya dia kesel, terus dia marah-marah, dilepas gitu kan. Jadi nyusunya bentar-bentar dilepas, bentar-bentar dilepas, tapi dia nggak kenyang.
Itu yang kadang-kadang kita nggak ngeh gitu ya, kita nggak ngeh kalau bayinya ini sebenarnya tidak mendapatkan haknya secara sempurna. Nah, ini ciri posisi menyusui yang benar tadi yang saya sebutkan ya, kepala, bahu, lengan dalam satu garis lurus. Kemudian di sini kita bisa lihat perutnya ketemu dengan perut ibu dan bayi merasa nyaman. Gitu. Ini ada beberapa posisi menyusui ya, Bu. Ada yang standar sambil duduk nih pakai bantal menyusui, kemudian ada di topang, ini yang paling umum nih, ditopang dari belakang leher ya sampai ke pantatnya. Ada yang sambil tiduran, aduh ini surga dunia banget lah kalau udah sambil tiduran ya Bu-ibu ya, kita bisa ikut tidur bareng sekalian. Gitu. Jadi bebas mau yang mana aja. Ini football clutch, terus ini lying down ya. Ini enak banget ya kalau dia udah bisa megang ini. Jadi usahakan kalau lagi menyusui tangannya tuh jangan dibungkus, karena dengan melihat isyarat tangan itu kita bisa lihat bayi ini sebenarnya lagi lapar atau udah kenyang. Kalau tangannya masih mengepal, jadi kalau tangan mengepal ini biasanya tandanya dia lapar. Kalau dia udah kenyang, tangannya akan membuka. Gitu. Jadi kenyang itu tidak ditandai dengan gelegean, tidak ditandai dengan gumoh, tidak ditandai dengan biasanya itu ya gumoh sama gelegean gitu ya, yang berarti udah kenyang gitu ya. Tapi sebenarnya kita bisa lihat dari isyarat tangannya. Kemudian perlekatan. Nah, ini perlekatan yang benar itu rumusnya itu amubidapi. Sekarang ada pipi juga. Jadi areola sebagian besar masuk ke dalam mulut bayi, kemudian mulut bayinya bisa terbuka lebar gitu ya, bisa mangap yang besar. Dan biasanya kalau misalnya dia mulutnya sudah terbuka, bibir bayinya itu terlipatnya keluar gitu. Jadi doernya ke arah luar bukan ke arah dalam. Kemudian dagunya kayak menempel atau dekat dengan payudara ibu, nggak jauh-jauhan. Dan biasanya pipinya menggembung seperti ada gerakan menghisap gitu. Nah, jadi dia besar gitu. Dan kita juga terasa gitu kayak ada yang terhisap seperti itu. Nah, ini ya tadi lebih dekat kita lihat bahwa kelenjar menyusui itu adanya di sini loh, bukan di sini. Ini cuma salurannya aja. Jadi sebenarnya ketika menyusui itu bayi itu lagi lagi mengelus-ngelus ini loh, lagi mengelus-mengelus kelenjar-kelenjar menyusui supaya dia mau mengalirkan ASI-nya. Gitu. Nah, ini kan kadang-kadang yang ibu-ibu khawatirkan tuh nggak punya yang seperti ini. Ada yang begini, ada yang ini kayak lurus aja nih, nggak ada yang nonjol sama sekali, bahkan ada yang terbalik gitu ya. Ini semua bisa menyusui. Jadi sebenarnya puting bentuk apapun itu, asal posisi dan perlekatannya benar, itu insya Allah ASI-nya keluar. Gitu. Nggak ada masalah ketika putingnya nonjol keluar, panjang atau pendek atau terbalik gitu ya. Itu semuanya bisa menyusui asal posisi dan perlekatannya itu benar. Nggak usah khawatir terus jadi beli nipple nipple shield gitu ya, jadi penyambung nipple gitu. Yang ada biasanya mereka malah tambah nggak mau karena rasanya rasa karet gitu kan. Wah ini kok ada karetnya gitu ya. Terus ibunya juga riweh jadi nggak nyaman dan lain sebagainya. Itu akhirnya bikin oksitosinnya malah jadi ngambek dan ASI-nya jadi nggak aman. Nah, terus berikutnya adalah saya akan membahas ASI perah ya. Banyak ibu-ibu yang bekerja terus galau gitu. ASI perah itu disimpannya gimana gitu. Terus ASI perah itu jumlahnya tuh harusnya berapa? Kenapa punya dia lebih banyak daripada saya gitu. Itu kan kadang-kadang bikin ibu-ibu galau ya. Jadi ASI perah ini kan sebenarnya salah satu alternatif untuk memberikan ASI, terutama pada ibu yang bekerja ya. Jadi yang nggak setiap saat bisa memberikan ASI secara langsung kepada bayinya. Nah, ketika kita memberikan ASI perah, jangan lupa perhatikan kebersihan saat saat memegang, saat memerah ASI-nya, saat kita sedang menghandle ASI itu. Gitu. Jadi jangan lupa cuci tangan sebelum kita memerah ASI dan juga cuci tangan setelah kita selesai memerah ASI. Nah, ini ketika kita memberikan ASI perah tuh kita bisa
memberikannya tidak hanya dengan DOT gitu, karena pada bayi yang posisi dan perlekatannya belum benar, media apapun itu beresiko untuk menyebabkan bingung puting gitu. Baik itu dengan sendok, dengan spuet gitu ya, dengan kayak yang buat selang buat nasogastrik itu gitu ya, apa sih namanya, SIDS atau apa gitu ya, yang selang itu, atau dengan pipet gitu ya, itu semuanya sebenarnya beresiko untuk menyebabkan bingung puting atau bayi itu bingung gitu untuk menyusu langsung kepada ibunya. Nah, yang penting itu memang posisi dan perlekatannya itu harus benar. Kemudian ketika kita memberikan ASI perah dengan media lain gitu ya, usahakan kita nggak cuma cari enaknya. Misalnya kebanyakan ibu itu kan nyarinya udah pakai DOT aja biar ngasih ASINya bisa sambil tiduran gitu. Hati-hati dengan resiko tersedak ya, karena kalau misalnya yang memberikan ASI ini terlena gitu ya, karena DOT itu udah bisa ditinggal, cuma disangga dengan alat bantu sehingga si ASINya ini bisa terus netes, kan khawatirnya bayinya tersedak gitu. Terus belum lagi kalau alirannya deras gitu ya, bisa ditinggal-tinggal gitu. Nah, kenapa sih kok DOT ini sering jadi masalah ketika bayi itu diberikan ASI perah menggunakan DOT, terus si bayinya nggak mau nyusu lagi ke ibunya. Karena biasanya pada saat diberikan DOT, itu kan ASINya tuh bisa langsung ngalir, bisa langsung masuk ke mulut si bayi tanpa dia harus menghisap. Sedangkan mekanisme menyusui pada payudara itu nggak semudah itu gitu kan. Kalau menyusui pada payudara, bayi ini harus menghisap, harus menggerakkan lidahnya gitu ya. Nggak bisa cuma mangap, ASINya udah netes gitu. Beda ketika diberikan dengan DOT. Makanya pada pemberian DOT biasanya sering menyebabkan bayi ini bingung puting gitu ya. Kalau dia udah bingung puting, biasanya dia malah nangis histeris, jerit-jerit ketika diberikan payudara ibunya. Nah, ini jadi untuk memerah ASI dengan menggunakan tangan, ibu-ibu bisa meletakkan ibu jari dan 2 jari lainnya di sekitar areola. Ya, jadi yang dipencet itu bukan ujung putingnya kayak diperes-peres begitu, tapi menempatkan di sekitar areolanya, di sekitar kelenjar ASINya gitu ya, bentuknya huruf C atau huruf U, yang mana aja yang nyaman ya. Terus kemudian setelah ditopang begitu, berikan pijatan dan dorongan ringan pada dinding payudara ke arah dada. Jadi ke arah dada dulu nih, bukan kayak diserut ke depan begitu, tapi justru ditekan, agak diangkat gitu ya, terus kemudian didorong ke arah dada gitu. Jadi kayak di massage ringan gitu ya, di massage ringan, kemudian jangan diremas atau ditarik terlalu keras karena itu bisa melukai jaringan-jaringan yang ada di situ. Jadi ini aja, halus aja gitu, halus kayak dipijat-pijat halus, nanti kemudian ASINya akan mengalir. Memang tidak semua orang bisa menghasilkan perahan ASI yang banyak dengan tangan. Ada yang lebih nyaman pakai pompa gitu ya. Ada yang justru sebaliknya, ketika pakai pompa dapatnya sedikit, tapi ketika memerah pakai tangan dapatnya banyak. Jadi tergantung mana yang nyaman buat kita. Belum tentu yang teman kita pakai sehingga dia menghasilkan ASI perahnya banyak itu nyaman buat kita. Kita harus bisa menemukan preferensi kita tuh yang mana yang membuat kita paling nyaman. Jadi jangan membandingkan antara kita dengan orang lain. Metodenya aja nggak bisa dibandingin, apalagi hasilnya. Jangan sampai ketika kita melihat hasil punya orang lain, terus kita jadi nggak bersyukur sama apa yang kita miliki, gitu ya, apa yang kita dapatkan. Jadinya kita tambah stres, terus oksitosinnya tambah ngambek, dan ASINya jadi semakin sedikit keluarnya. Jadi pesan saya, syukuri tiap tetes yang kita dapatkan supaya semakin ditambah nikmatnya, gitu ya. Nah, terus bagaimana cara menyimpan ASI perah yang benar? ASI ini sebenarnya bisa bertahan lama kalau cara penyimpanannya betul. Jadi ada beberapa alternatif untuk menyimpan ASI ya. Kalau di suhu, misalnya kita lagi bekerja, terus nggak ada
nggak ada kulkas atau nggak ada freezer. Kita bisa menyimpan ASI perah di suhu ruang sekitar 4-8 jam tergantung suhu ruangannya gitu. Kalau misalnya suhunya kayak suhu yang nggak ada apa namanya mesin pendinginnya gitu ya, kayak di ruangan biasa 25 derajat Celcius atau sekarang mungkin sampai 30 derajat Celcius, ya itu bisa sekitar 4 jam atau kurang gitu ya. Tapi semakin dingin biasanya daya tahannya juga semakin lama gitu. Nah, terus gimana dong kalau misalnya kita mau bawa ASI sementara jam kerja kita misalnya panjang. Jam kerjanya sih 8 jam gitu, tapi pulangnya harus nambah 3 jam misalnya kayak di Jakarta yang super macet gitu. Atau mungkin ada temen ngelaju kayak saya gitu ya yang harus naik kendaraan umum gitu kan, waktunya jadi lama misalnya 12 jam di jalan gitu. Kita bisa membawa yang namanya cooler bag gitu ya. Jadi kan sekarang banyak tuh apa namanya cooler bag yang stylish gitu ya, yang cakep-cakep. Saya waktu itu pernah di jalan tuh lagi naik motor gitu, saya bilang sama suami gitu, wah itu ibu di depan tuh tasnya cakep banget, mereknya apa ya gitu kan. Ternyata pas saya lihat mereknya Gabak, wah ternyata ini Mama Pompa ini ya, Mama Perah gitu. Jadi tasnya tuh cakep-cakep gitu. Nah kalau di cooler bag ini bisa tahan berapa lama? Dia bisa tahan 24 jam kalau es yang ada di dalamnya, entah itu bentuknya ice gel atau ice pack, itu masih beku. Jadi ASI yang dimasukkan ke dalam cooler bag itu bisa lumayan tahan lama gitu ya, selama bisa dipastikan ASI apa namanya es batu yang ada di dalamnya gitu ya dalam bentuk ice gel atau ice pack itu masih beku gitu ya, itu bisa disimpan selama 24 jam. Kemudian setelah misalnya dari kantor, kemudian kita bawa pakai cooler bag sampai rumah mau kita masukkan ke lemari es, kita nggak perlu buru-buru nyimpen di freezer. Jadi pada intinya makanan atau minuman itu nggak boleh mengalami perubahan suhu yang ekstrim gitu dalam waktu yang singkat gitu ya. Kalau bisa ya kita simpan dulu di suhu yang tidak terlalu jauh lah selisihnya dengan sebelumnya gitu. Kalau sebelumnya di cooler bag, kita bisa masukin dulu ke chiller. Di chiller atau di lemari bagian bawah, lemari es bagian bawah itu bisa 3-5 hari ya, tergantung kondisi kulkasnya. Jadi kan kondisi kulkas orang kan beda-beda ya. Ada yang masih gres banget, mungkin masih dingin banget. Ada yang udah mulai menurun karena udah puluhan tahun usianya dan lain sebagainya. Jadi ya kita yang lebih tahu sebenarnya. Nah itu disarankan untuk tidak diletakkan di dekat pintu supaya bolak-balik kena udara luar gitu. Jadi letakkan di lemari yang bagian kulkas yang paling dalam jauh dari pintu, jadi nggak mudah terkena udara dari luar. Gitu. Terus kalau misalnya sampai 5 hari gitu belum habis ya, sampai 3 hari atau 5 hari belum habis, baru dinaikin ke freezer untuk disimpan. Tapi misalnya pun pas kita lagi cuti sebelum masuk kerja lagi kita udah punya stok banyak gitu ya, itu bisa kita berikan dikombinasikan dengan ASI yang fresh gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya ASI perah yang udah beku gitu ya, tabungan kita saat cuti melahirkan gitu, itu nggak ada salahnya untuk diberikan dengan kombinasi bersama ASI yang masih segar. Jadi ASI yang belum dibekukan. Supaya ASI-ASI yang beku ini juga bisa dipergunakan gitu ya, nggak disimpan terlalu lama. Karena kan sebenarnya kita itu merah ASI buat diberikan ke anaknya, bukan ke freezer ya. Sebaiknya kita memberikan kombinasi dikombinasikan dengan ASI yang segar supaya bayi kita juga bisa mendapatkan ASI kualitas gizi yang terbaik dari ASI. Nah, bagaimana dengan ibu yang sakit? Apakah boleh menyusui? Boleh, tapi jangan lupa protokol kesehatannya. Jadi walaupun ibu yang sakit ini
aman untuk menyusui, tapi jangan sampai menularkan bayinya, karena bayi ini ya sebenarnya sih dia udah dapat antivirus, antibakteri dari ASI-nya ya, karena ASI itu kan golden liquid gitu ya, cairan hidup yang kalau misalnya ibunya sakit, maka si ASI ini secara otomatis akan menciptakan antivirus atau antibakteri untuk bayinya gitu ya, agar terhindar dari penyakit. Tapi kan ya namanya juga terpapar gitu, mungkin lebih sering terpapar dari ibunya, dan dia juga masih kecil, jadi antibodinya juga kalah gitu ya dibandingkan dengan kuman-kuman penyakit yang masuk gitu, di kuman-kuman penyakit yang menyerang gitu ya. Jadi sebaiknya ibu ini juga, ibu yang sedang sakit itu juga membantu gitu ya dengan menggunakan masker atau alat pelindung diri sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan gitu. Memang ada yang harus berhati-hati dalam memberikan ASI gitu ya. Misalnya pada pasien hepatitis B atau HIV/AIDS itu bukan berarti tidak boleh memberikan, tapi ketika memberikan ASI itu harus dipastikan tidak membahayakan bayinya. Misalnya ibu yang HIV/AIDS itu mengkonsumsi antiretroviral virus ya, jadi obat yang diberikan kepada penderita HIV/AIDS gitu, supaya tidak tidak langsung membahayakan bayinya gitu, walaupun nanti memang tetap bisa tertular gitu ya dari ibunya, karena nggak cuma dari ASI kan sebenarnya. Nah, terus kalau hepatitis B itu pastikan ketika menyusui tidak ada luka atau tidak ada darah ya, tidak ada lecet gitu, sehingga bisa menyebabkan bayi tertular virus hepatitis B dari luka yang terbuka. Gitu. Jadi kalau COVID gimana Mbak? Ya COVID juga boleh sih, maksudnya boleh menyusui asal tidak sedang mengkonsumsi kodein misalnya, obat batuk yang mengandung kodein, karena itu kan ada zat narkotikanya ya. Jadi kalau pada ibu yang COVID selama dia tidak ada masalah pernafasan gitu, kalau misalnya dia nggak kuat untuk menyusui ya nggak bisa dipaksakan gitu kan, bahaya juga untuk nyawa ibunya. Dan juga kalau misalnya ibunya mengkonsumsi obat yang mengandung narkotika juga bahaya untuk bayinya. Jadi ada syarat dan ketentuan berlaku untuk memberikan ASI pada ibu yang mengalami sakit yang ya cukup cukup harus dipertimbangkan untuk bayinya. Oke, sepertinya itu aja kayaknya materinya. Berikutnya saya kembalikan ke Mbak Nisa, mungkin ada yang mau bertanya. Oke, terima kasih Mbak Mita, materinya sangat berbobot ya, banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan malam ini, mulai dari posisi pelekatan, terus habis itu problem menyusui seperti apa, teknik marmot, cara penyimpanan, dan lain sebagainya. Nah, ini udah banyak pertanyaan ya Mbak, ada 4 pertanyaan. Mungkin raise hand ya, nggak usah raise hand deh, langsung open video mungkin Mbak Tina. Halo Mbak Tina. Mbak Tina. Oke. Atau Mbak Tika duluan. Mbak Tika, Mbak Kartika. Monggo Mbak Tika. Monggo Mbak Tika. Yang sudah hadir, yang sudah open. Oh Mbak Tina, silakan Mbak Tina. Apa Mbak? Pertanyaannya tadi. Atau aku bacakan ya? Aku barusan ini saja. Oh, nggak keluar apa-apa. sebentar ya. Oke, karena Mbak Tina tadi nanya pertama ya. Gimana nih mengembalikan produksi ASI setelah mampet pasca COVID nih Mbak Mitani? Tadi udah sedikit disinggung, tapi itu pas COVID-nya. Nah, ini setelah COVID itu gimana Mbak? Mau langsung dijawab atau kita kumpulin pertanyaan dulu? Sekalian kali ya sama yang lain-lain. Oke. Itu kayaknya ada yang resen. Oh, ada yang resen. Oh ya Mbak Galuh, monggo di unmute. Ya. Mbak, maaf ya, aku sambil nenin, jadi aku nggak bisa open video. Mau nanya sih Mbak, kalau misalkan ASI perah gitu, misalkan cara kita manasinnya, ngeresnya dia supaya
ya untuk kita kasihkan lagi ke baby gitu, kadang kita suka nggak yakin betul gizinya itu masih bagus atau enggak gitu. Padahal kita juga udah patokannya sama jam gitu, Mbak. Kadang juga sambil lihat-lihat itu ciri-cirinya kan kalau nggak salah ada pemisahan ya antara si yang apa sih bening sama yang lemaknya gitu. Apa sih Mbak kalau misalkan gizinya itu sudah turun, itu efek sampingnya untuk si bayi itu apa gitu Mbak? Maksudnya lebih baik kita minumkan atau mending nggak usah atau gimana gitu, karena sebagai ibu baru gitu kadang kita suka ngerasa kok kayaknya muspro banget, mubazir banget gitu loh Mbak. Maksudnya kita udah meras, udah mau merah itu, terus dengan segenap upaya, terus nggak bisa kita minumin gitu. Tapi takut juga kalau misalkan kita mau minumin, efek sampingnya apa untuk si baby gitu. Gitu Mbak Mita. Oke. Ya, terima kasih Mbak Galuh. Mbak Nisa, aku jawab dulu atau sekalian yang lain? Masih di mute, Mbak Nisa. Oh iya, silakan Mbak dijawab dulu nggak apa-apa. Ya, mengembalikan produksi dan tadi ya gizinya ASI. Oke, jadi kalau untuk mengembalikan produksi itu memang yang harus dirayu itu ya hormonnya ya Mbak ya, karena kan ASI ini bekerja dengan perintah hormon ya, dengan perintah hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Hormon prolaktin itu kata kuncinya adalah pro, jadi prolaktin itu berkaitan dengan produksi. Prolaktin ini adalah hormon yang memproduksi ASI. Kalau hormon prolaktin ini biasanya dia dirayu dengan menghabiskan cadangan yang ada. Jadi kalau misalnya lama tidak dikeluarkan atau lama tidak dibuang, kok dibuang sih? Maksudnya stok yang sudah dibuatin sama prolaktin ini nggak dipakai, nanti prolaktinnya itu ngambek dengan cara menurunkan jumlah produksinya gitu. Jadi si prolaktin ini tuh modelnya tuh ketika dia sering dikeluarkan atau sering dihabiskan, maka dia akan memproduksi lebih banyak lagi. Jadi kalau misalnya prolaktin pas awal-awal dia menghasilkan 20 ml misalnya, terus kita habisin tuh sampai nggak bersisa gitu ya. Nanti ketika dia mengisi ulang, ketika dia merefill si ASI-nya gitu, dia akan menghasilkan lebih dari 20 liter. Oh, yang 20 ml habis gitu. Kalau gitu saya tambah jadi 30. Terus begitu. Jadi 30 mili habis lagi, terus dibikin lagi. Oh ya karena obat ya, Mbak ya. Nah, terus begitu. Nah, oh ini saya sekalian ngejawab masalah produksi ya, karena banyak ibu-ibu lain juga yang mungkin memiliki pertanyaan yang sama tentang bagaimana meningkatkan produksi ASI. Jadi itu tipsnya itu merayu prolaktin itu dengan menghabiskan apa yang dia berikan. Jadi jangan eman-eman, jangan disayang-sayang gitu kan. Aduh takutnya nanti kalau dihabisin nanti bayi saya nggak punya ASI lagi. Enggak, jangan, habisin aja. Habisin nanti dia kan memproduksi lagi. Jadi semakin sering dihabisin prolaktinnya akan semakin sering membuat ASI. Jadi produksinya jadi semakin banyak gitu. Sedangkan oksitosin tadi itu yang bagian mengantarkan. Jadi oksitosin itu bayangin aja kayak ojek gitu ya, dia akan mengantarkan ASI dari pabriknya menuju ke usernya gitu. Jadi kalau misalnya si prolaktin tadi ngerayunya dengan menghabiskan, kalau oksitosin ini adalah dengan perasaan bahagia. Tadi ya yang udah ulang berkali-kali. Bagaimana kalau misalnya prolaktinnya bekerja tapi oksitosinnya nggak mau bekerja, itu biasanya ada bengkak. Itu tandanya produksi berlangsung tapi distribusinya macet, biasanya ada bengkak. Gitu ya. Kalau ada bengkak, terus kemudian kita jadi sampai demam gitu, itu umumnya oksitosinnya yang macet. Nah itu bisa diatasi dengan pijat oksitosin sebenarnya. Terus gimana kalau misalnya macetnya karena obat? Nah ini ini mainnya kan di hormon ya sebenarnya, karena memang ada obat-obat yang tidak dianjurkan untuk diberikan pada ibu menyusui gitu, karena ada yang mempengaruhi hormon. Kalau ini udah bagiannya medis gitu ya, saya tidak menguasai bagian farmakologi.
Itu mungkin bisa lebih tepat ditanyakan kepada apoteker ya, terkait masalah penggunaan obat yang mempengaruhi hormonal. Makanya biasanya pada ibu-ibu yang melakukan KB secara hormonal itu ada yang ASI-nya terhambat, ada juga yang enggak gitu. Terus gimana nih kalau misalnya udah terlanjur macet? Kalau saya sih prefer nanya ke yang lebih kompeten ya, maksudnya lebih dokter-dokter yang menguasai tentang bagaimana pengaruh antara obat dan hormon gitu. Tapi kalau misalnya bayinya nih udah MPASI gitu ya, kita bisa maksimalkan ke MPASI-nya. Karena ASI-nya juga kan udah nggak 100% menopang kebutuhan energinya gitu ya. Jadi ya mungkin selain terapi dari medis bisa juga disupport dari asupan makanannya. Gitu Mbak Tina. Selain menggunakan cara tadi yang sering-sering dihabisin gitu, mungkin prolaktinnya bisa mau ini lagi berbaik hati untuk meningkatkan produksinya juga. Tapi umumnya kalau anak itu udah di atas 6 bulan, itu memang produksi ASI-nya itu udah jauh berbeda dengan ketika baru lahiran gitu. Baru ini, kadang saya ketemunya gini, Mbak, ASI saya sekarang sudah berkurang banyak gitu. Tapi ngomongnya tuh bayinya tuh udah 18 bulan gitu. Ya iya wajar lah, bayinya udah gede banget gitu. Jangan dibandingin ketika bayinya baru 1 bulan, ini udah beda jauh gitu. Jadi kita udah maksimalkan aja dari asupan makan ya kalau udah umur segitu ya, karena memang ASI aja udah nggak mencukupi untuk diberikan pada bayi di atas 6 bulan. Udah kalau 6 bulan itu aja 70% kebutuhan energinya bisa ditopang dari ASI, tapi 30% itu udah harus dari makanan. Ya, memang masih pendamping ASI ya, makanan pendamping ASI, tapi kita nggak bisa cuma ngandelin dari ASI-nya aja. Gitu Mbak Tina. Semangat! Oke, Mbak Tina, apa sudah bisa menjawab pertanyaannya? Nanti kalau belum ini masih bisa japrian sama Mbak Mita. Iya, selalu ya Mbak, gitu japrian. Terus 15 pertanyaan bulan. ya 15 kan udah gede ya, udah ya jelas udah nggak bisa dimana. Nyusuin tuh kan menyenangkan gitu ya, jadi kayak nggak rela gitu. Iya, emang kalau udah nyapi juga udah galau-galau, gimana dong, aku belum rela gitu kan ya, begitulah prosesnya Mbak ya. Nah kalau soal gizi ASI gitu, jadi sebenarnya kalau misalnya si ASI ini nggak nyampur, itu hal yang wajar ya. Jadi ketika formilk dan hinmilk itu tidak bisa bercampur, itu adalah sunatullah. Karena yang namanya air dan minyak nggak bisa nyatu, kecuali ada emulsifiernya gitu ya. Kan kalau formilk itu sebagian besar isinya protein, isinya air gitu ya, cairan. Sedangkan hinmilk itu sebagian besar isinya adalah lemak. Jadi dia pasti akan memisahkan diri. Nah, umumnya ketika kita menghangatkan ASI gitu ya, saya nggak bilang memanaskan karena memang nggak boleh dipanasin ya, nggak boleh direbus di atas kompor gitu kalau kita mau ngangetin ASI itu. Biasanya ketika kita mau menghangatkan ASI itu bisa direndam pakai air hangat ya, yang suhunya sekitar 40 derajat Celcius, jadi hangat-hangat kuku gitu. Atau disiram. Jadi air hangatnya itu disiramkan ke botol asiknya gitu ya. Jadi disiram terus sambil bahasanya tuh kalau bukan di shake gitu loh. Kalau ASI itu nggak boleh di shake tapi di swirl gitu ya. Putar ringan gitu ya, sambil siramin air hangat gitu, itu untuk menghangatkan ASI-nya. Atau biasanya ya direndam di mungkin di mangkok atau di penghangat heater gitu ya, jangan terlalu panas seperti itu. Terus bagaimana kita tahu ASI ini masih oke atau enggak? Itu dari baunya. ASI ini masih bisa diminumin, ASI ini masih bagus apa enggak, itu dari baunya.
dari baunya. Terus mungkin bisa kita cicipin juga gitu. Jangan takut jadi saudara sepersusuan, karena kita tuh bukan cuma sepersusuan, kita itu yang menghasilkan susunya. Jadi nggak ada ceritanya kita jadi saudara sepersusuan bayi kalau kita ngicipin ini. Ngicipinnya juga nggak yang satu teguk gitu sih, tapi kayak oh masih belum asem gitu. Kalau belum asem masih aman gitu kan ya. Jadi nggak ada salahnya kita juga nyicipin atau kita cium baunya. Ada yang aneh nggak? Atau dari warna? Kalau dari warnanya sih kadang-kadang ya agak rancu ya, karena ASI yang baru keluar yang masih ada kolostrumnya biasanya warnanya masih butek-butek. Nanti beda lagi ketika ASI udah matur gitu ya. Jadi memang kita bisa mencirikan itu dari bau dan dari rasanya. Gitu. Kadang-kadang dari warnanya. Terus gimana supaya kita nggak buang-buang ASI? Nah, kalau mau nggak buang-buang ASI, ASInya jangan langsung banyak-banyak. Kita bisa ngasih dulu dari sedikit-sedikit, terus kita tambah lagi. Kan kita biasanya pengen tahu dulu ya, nih anak saya nih habisnya sekali minum berapa banyak gitu ya. Kita cobain dulu dikit separuh. Jadi kalau misalnya ASI yang dari beku nih ya, ASI beku, kemudian mau diberikan ke bayi gitu kan, itu kan harus melewati pencairan atau thawing ya. Di sini ada dosen teknologi pangan, kalau salah saya malu. Nah, jadi untuk thawing itu si ASI beku ini harus diturunkan dulu ke chiller kurang lebih selama sampai dia cair sih ya, sampai dia cair. Jadi beda-beda lah ya kecepatan kecepatan mencairnya. Tapi intinya sebelum diberikan itu jangan langsung dari freezer langsung ke kompor misalnya, tapi dari freezer diturunkan dulu ke chiller sampai semua esnya itu mencair, kemudian bisa bertahan di chiller itu selama 24 jam. Nah, kalau misalnya kita belum tahu nih, yang kita cairin ada 100 mili, kita belum tahu bayinya nih bakal habis berapa, kita kasih aja dulu separuh, atau kita kasih ya seperberapa yang kira-kira kita yakin gitu ya, kita yakin bayinya tuh bisa minum segitu. Nah, kita kasih dulu, nanti kalau udah kita paro, yang belum dihangatkan ini atau yang kita paro ini kan masih ada sisanya, itu bisa disimpan lagi ke kulkas gitu kan, masih bisa disimpan sampai menghabiskan 24 jam sejak dia mencair. Nah, yang mau kita hangatkan ini, kalau dia sudah dihangatkan, maka dia harus segera habis. Apalagi kalau dia udah kena lidah bayinya, itu harus segera habis. Kalau enggak, ya mohon maaf gitu kan. Daripada membahayakan pencernaan bayinya, mendingan direlakan aja. Gitu. Sebagai pelajaran bahwa oh ternyata bayi saya habisnya cuma segitu gitu. Nah nanti kalau misalnya mau tambah, baru dikeluarin lagi yang tadi masih ada sisanya. Daripada ya kita tuangin 100 ml, kita angetin, terus habis itu nggak habis, mau kita masukin lagi, itu udah nggak bisa. Gitu kan. Nah, antara nggak tega ngebuang ASI sama nggak tega membuat bayi diare kan lebih aman itu ya. Nggak tega membuat bayi diare, jadi harus dibuang. Paling nggak ya kita jadi dapat pelajaran. Oh, ternyata bayi saya habisnya cuma segitu. Gitu, Mbak Nisa. Tapi sebenarnya pada intinya tuh kalau misalnya makanan itu melalui berbagai macam proses, itu memang zat gizinya pasti akan berkurang. Jadi misalnya dia dari fresh, kemudian dibekuin, dicairin lagi, dihangatkan, itu kan prosesnya banyak gitu. Itu pasti ada penurunan zat gizi. Tapi jangan pikirin penurunan zat gizinya, karena fokus kita itu kan memberikan nutrisi terbaik kepada bayi. Toh kita juga nggak 100% ngasih cuma yang ASI perah aja kan. Tetap ada yang langsung. Jadi bayinya sebenarnya tetap dapat ASI yang berkualitas tinggi juga ketika kita memberikan secara direct breastfeeding. Itu Mbak Galuh, ada yang mau dikonfirmasi? Tadi Mbak, yang efeknya kalau misalkan kita ngasih yang gizinya ternyata itu udah rusak gitu ya, ASI-nya yang udah nggak baik gitu ibaratnya, itu efek sampingnya. Bisa diare, Mbak. Bisa diare bayinya kalau misalnya ASI-nya udah rusak gitu ya, misalnya ASI-nya udah asem, udah nggak oke lah, udah terlalu lama misalnya di luar, atau misalnya dari dia dihangatkan kemudian dimasukin lagi ke kulkas, itu kan udah nggak boleh sebenarnya. Nah itu bisa
bisa terjadi gangguan di saluran cernanya, karena yang namanya udah nggak oke kan ya, masuk ke dalam tubuh bisa terjadi gangguan saluran cerna gitu. Tapi Kalau sebenarnya habis kalau misalnya kalau habis dihangatkan itu biasanya berapa jam Mbak dia bertahannya? habis dihangatkan, Iya. kalau habis dihangatkan harus segera dihabiskan. Kalau dikeluarkan dari kulkas ke suhu ruang, dikeluarkan aja ya, dikeluarkan dari kulkas ke suhu ruang, itu mungkin dia bisa bertahan 1 jam. Tapi ini belum diangetin. Tapi kalau dia udah mengalami penghangatan, apalagi udah kena ludah dari bayinya, itu harus segera dihabiskan, nggak boleh lama-lama. Gitu. Oke. Kalau range-nya di 2 jam gitu masih aman, Mbak? 2 jam Hangat itu ya, dari mana? 2 jam keluar dari chiller gitu atau dari kulkas, terus udah kita kasih air air suam-suam kuku itu, kita kayak rendam kira-kira 2 jam gitu. Oh, gimana Mbak? direndamnya sampai 2 jam gitu. Udah nggak aman, Mbak. Karena dia cuma keluar dari kulkas ke suhu ruang nih, nggak direndam aja, itu dia paling bertahannya cuma 1 jam. Oh gitu. Oke, Mbak. Ya. 1-2 Terima jam kasih sih ya, ya, Mbak. tergantung kelembapan udaranya. Kalau panas banget gitu di dapur, ya harus segera langsung diminumin ya. Berarti sebaiknya kalau udah dihangatkan, sebaiknya tuh udah langsung segera dihabiskan sih. Berarti ASI-nya dalam kondisi nggak terlalu anget, suam-suam kuku masih agak dingin gitu tuh nggak apa-apa ya Mbak ya, diminumin ke baby? Nggak apa-apa sih kalau bayinya mau. Kadang-kadang kan ada bayi maunya yang anget, ada yang nggak apa-apa, yang dingin juga nggak apa-apa gitu, nggak masalah sih. Tergantung selera bayinya, Mbak. Soalnya bayi itu beda-beda. Oke. Bahkan bulan ini dia mau yang anget, bulan depan dia udah nggak mau yang anget juga ada. Anak saya dulu begitu. Ada yang dia tuh ASI itu diangetin dia udah nggak mau gitu. Itu pas usia 18 bulan ya, maunya yang dingin langsung diminum. Terus berapa bulan kemudian udah nggak mau ASI lagi juga nggak ada. Maksudnya ASI perah tuh udah nggak mau juga ada. Gitu. Jadi kita harus lebih kenal ke anak kita daripada menstandarkan dengan anak orang lain. Oke, Mbak Mita. Terima kasih Mbak Mita, Mbak Nisa. Oke, makasih Mbak Galuh. Nanti mau curhat-curhat lagi bisa Japrian ya Mbak ya. Iya, thank you Mbak. Jawabannya udah sangat panjang dan detail nih. Ini ada satu pertanyaan lagi ya dari Mbak Tika, tapi Mbak Tika dari tadi belum muncul ya? Mbak Kartika. Iya Mbak Kartika. Mbak Kartika, halo. Atau ada yang mau raise hand biar langsung open video, biar langsung dijawab atau gimana? Apa ada yang pertanyaannya mirip-mirip tadi? Mungkin terwakili. Tadi ini ya, kalau yang mirip-mirip sama Mbak Galuh itu tadi gimana sih menghangatkannya, itu harus full sebotol dihangetin atau gimana? Itu mirip-mirip ya? Sama tadi kan pertanyaannya udah ya, bolehkah suhu ruangan terus setelah itu masukkan ke kulkas? Tadi juga mirip ya. Suhu ruangan 4 jam, asipnya maksudnya udah dari beku, terus kemudian udah cair ya Mbak, terus di suhu ruang 4 jam, boleh masuk kulkas. Sebenarnya sih kalau misalnya nggak diapa-apain boleh sih. Cuma biasanya kalau dia udah di suhu ruangan 2 jam itu udah berubah tuh rasanya. Ya, maksudnya maksimal ya, itu biasanya dia udah berubah ininya, udah berubah baunya, udah berubah rasanya. Jadi kalau sampai 4 jam, jadi dari kulkas terus dikeluarin, udah lebih dari 2 jam dibalikin lagi ke kulkas, dipastiin dulu, dicium dulu, diicipin dulu, masih aman apa enggak. Kalau nggak aman ya udah terpaksa diikhlaskan. Gitu. Kalau belum mau dipakai, mendingan jangan dikeluarin dulu. Soalnya beda antara ASI yang masih fresh, baru keluar dari payudara gitu ya, dengan yang sudah mengalami berbagai macam proses. Itu kondisinya dia udah beda gitu. Kalau misalnya ASI fresh terus dibiarin di suhu ruang 4 jam baru dimasukin kulkas, itu masih baik karena dia belum mengalami aneka ragam proses ya, belum dibekuin, belum dicairin gitu kan. Tapi kalau misalnya udah beku, cair, kemudian dari dingin ke suhu ruang, nah itu sebaiknya nggak lama-lama. Oh, ini maksudnya ini Mbak Mita. Habis pumping terus tak taruh suhu ruangan 4 jam, habis itu baru masuk kulkas. Oh boleh. Boleh ya Mbak? Ya boleh.
Seventina, Mbak Tina. Silakan Mbak, boleh. Itu ya Mbak Wahidah apa ya itu? Oh iya Mbak Wahida. Oh, ini Mbak Tika juga udah muncul nih Mbak. Ini karena pertanyaan kedua Lagi ya. batuk. Bacain aja ya. Oh lagi batuk. Oke aku bacain ya Mbak ya. Intinya gini, setelah melahirkan itu langsung dibantu pumping dulu supaya produksi ASINya nambah atau langsung langsung aja disusuin. Itu sebenarnya yang baik yang mana sih Mbak Mita gitu. Gimana Mbak tadi Mbak? Jadi setelah melahirkan, Heeh. melahirkan itu sebaiknya dibantu dengan pumping untuk menambah produksi ASI Hmm. atau sebenarnya langsung disusui ke bayinya. Oh, Gitu. Karena kan ada dokter yang juga nggak boleh kasih dipamping, tipsnya harus begitu. disusui. Oh, Ya. langsung disusuin lebih baik ya, Mbak Oh, ya. bukan. Gimana? Maksudnya ada dokter Ya. yang kencang tuh, misalnya apa itu pumping nggak boleh, susuin Oh, langsung. iya. Gitu kan ada ya. Ya Ada ada, yang kayak makanya begitu, ini Mbak ada Tika yang nanya. Oke. Gimana Mbak Mita? Ya, itu sih memang jadi sebenarnya gini, ketika ibu masih bisa menyusui langsung, itu sebaiknya dimaksimalkan menyusui langsung. Kenapa sih menyusui langsung itu kok kayaknya lebih dianjurkan daripada dipompa? Karena sebenarnya tidak ada yang bisa mengosongkan payudara lebih baik daripada hisapan bayi. Jadi hisapan bayi itu adalah pompa ASI yang paling keren, paling manjur, paling top chair, paling nggak ada ininya, nggak ada gantinya ya. Ya kan nggak ada spare partnya, nggak ada yang jual spare partnya kalau udah hisapan bayi ya. Dan dia itu yang paling bisa mengosongkan ASI di dalam payudara. Nah, pada saat bayi baru lahir, itu tuh lambungnya tuh baru segede gini. Kecil banget. Ini lambung bayi segini. Ini paling 3 tetes saja dia udah kenyang. Ini pas baru lahir ya. Ini pas baru lahir. Sementara bayinya itu kadang suka nangis-nangis gitu kan. Suka nangis. Wah, itu bayinya belum kenyang. Padahal dia lambungnya cuma segini. Jadi sebenarnya dia tuh kenyangnya tuh cepet gitu. Terus gimana dong? ASINya masih banyak nih di payudara gitu. Nah itu boleh dipompa, disimpan buat menjaga tadi itu, buat menjaga produksi. Kan si prolaktin tadi kan dia semakin sering dihabisin, maka semakin banyak dia menghasilkan ASI gitu ya. Jadi untuk menjaga produksi kita boleh pompa. Tapi kita tidak boleh mendahulukan pompa daripada menyusui langsung. Jadi demi untuk menjaga stok misalnya, bayinya udah nangis, udah pompa dulu, lagi jadwalnya pompa, nggak usah disusuin, nggak boleh. Kalau yang itu nggak boleh. Jadi tetap yang paling utama itu adalah menyusui langsung. Nanti setelah tadi sekecil kelereng itu, lama-lama lambungnya bayi kan bertambah. Nah, semakin dia bertambah nih dari kelereng gede, terus ke bola pingpong, terus sampai segede telur ini, dan terus bertambah besar, itu kan nanti produksinya makin lama, kebutuhannya makin meningkat ya. Jadi memang kalau pas awal-awal dipompa, boleh aja buat menyelamatkan stok itu tadi ya, buat meningkatkan produksi pun boleh gitu. Tapi yang nggak boleh adalah lebih mengutamakan mompa daripada menyusui langsung. Itu yang nggak boleh. Oke, begitu ya Mbak Tika. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Jadi tadi langsung disusui dulu, baru setelah itu kalau masih ada Nah, keluhan, masih ada sisanya boleh dipompa. Misalnya bayinya udah tidur, nah itu boleh dipompa. Terus misalnya dahulukan mana nih, pompa dulu apa makan siang dulu? Dahulukan makan siang dulu. Kalau pertanyaannya istirahat dulu apa pompa dulu? Istirahat dulu. Karena kalau misalnya ibunya capek, ibunya stres, ibunya lapar, produksi ASINya juga bisa terhambat gitu. Mirip ya sama pertanyaannya Mbak Wahidah ya. Bisa nggak kalau lagi hektik produksi ASINya tetap terjaga? Bisa sih sebenarnya, Mbak. Bisa aja asal kita tuh tidak nggak kemerungsung gitu. Jadi sebenarnya kuncinya itu di sini sih. Kalau di sini bisa oke, all is well misalnya, atau tenang-tenang bisa diatasi gitu. Misalnya dengan cara yaudah saya pompa dulu 10 menit stop, terus habis itu melanjutkan pekerjaan terus pompa lagi gitu bisa juga. Atau misalnya sambil kerja sambil pompa itu juga bisa gitu. Tapi intinya kalau misalnya kita lagi hektik atau kita lagi stres sama
beban pekerjaan yang menumpuk itu jangan terus kemudian ketika produksinya menurun itu membuat kita jadi semakin terpuruk gitu. Jadi kan bener kan drop gitu kan. Nanti malah makin ngedrop lagi, kita makin stres lagi. Jadi kuncinya itu tetap bersyukur berapapun ASI yang dihasilkan gitu ya. Jadi keluarnya 50 mili, alhamdulillah masih keluar 50 mili. Nanti berapa jam ini saya mompa lagi gitu kan. Jadi kita bisa kita bisa melakukan strategi lainnya dengan memompa berkali-kali gitu. Jadi jangan cuma sekali. Sekarang keluarnya cuma 20 mili. Ya udah nanti berapa jam lagi saya mompa lagi gitu. Misalnya makan dulu biar kenyang gitu kan. Atau sambil dengerin musik yang kita suka, sambil nonton film yang kita suka sambil mompa gitu. Yang tidak boleh dilakukan adalah sambil melihat pompaan tetangga, dia kok banyak gitu. Itu dijamin kita pasti tambah drop gitu. Produksi ASINya. Jadi fokus ke ke target yang kita capai itu ya kita fokusnya dengan mencari kebahagiaan kita sendiri gitu. Gitu Mbak Wahid. Mbak Nanik ya, Mbak Wahida itu Mbak Nanik ya panggilannya. Iya. Begitu ya Mbak Nanik. Nanti kalau masih ada yang mengganjal, boleh nanya lagi di WhatsApp grup. Nanti ini beberapa pertanyaan yang bagus-bagus tadi juga bisa sekalian dijawab ya nanti sama Mbak Mita di WhatsApp grup. Oke, terima kasih Mbak Mita. Ini alhamdulillah sesi tanya jawabnya sudah berjalan dengan sangat baik. Respon dari teman-teman peserta juga baik. Nanti dari 3 pertanyaan yang baik-baik tadi, insya Allah akan mendapatkan door prize dari panitia. Maka dari itu nanti pengumumannya akan kita share di WhatsApp group. Jadi teman-teman peserta mohon untuk tidak left dari WhatsApp grupnya ya. Nanti akan di-share juga rekaman dari materi hari ini. Karena materinya ini sangat-sangat penting. Jadi nanti jangan left dulu, mau di-share nih sama panitia. Itu ya. Sebelum saya tutup, saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada para peserta yang sudah hadir sampai selesai acara, juga kepada para sponsorship, juga Mbak Mita yang sudah meluangkan waktu malam ini, dan pada para panitia yang sudah bekerja keras sehingga acaranya bisa berjalan lancar. Alhamdulillah. Dan sebelum kita tutup malam ini, saya mau izin dulu ya, mau share. Ini masih ada kelas lagi, Zoominarnya lagi masih satu lagi episode keempat minggu depan tanggal 19 Juni. Minta tolong Mbak Nia dikeluarin flyernya ya Mbak Nia. Flyer Zoominar. Nah ini masih ada satu lagi, judulnya Manfaat Pijat untuk Menjaga Imunitas Anak. Ini oleh Mbak Bidan Maulina Filza, hari Minggu jam 10 sampai jam 11. Untuk teman-teman peserta yang belum mendaftar, ayo daftar. Ini penting banget nih karena sekarang ini penyakit-penyakit banyak ya. Ini caranya salah satunya untuk menjaga ternyata bisa pakai pijat ya. Nah, kayak gimana sih caranya pijatnya supaya bener gitu ya, supaya benar-benar meningkatkan imunitas anak. Nah, besok di-share. Juga selain ada Zoominar ini masih ada juga nanti ketemu ya langsung sama Mbak Mita di hari Minggu depannya lagi tanggal 26 Juni insya Allah di Kongko Pasta jam 9 sampai jam 12. Di sini ada acara talk show judulnya It's Okay Not to Be Okay karena anak kita butuh ibu yang bahagia. Nah, ini akan ada pembicara yang menarik nih dari Mbak Susini Rangkaisari, psikiater dari RSUD Tidar Magelang, dan Mbak Cici Harvana, sarjana gizi. Nah, ini dari Balai Litbang Kesehatan Magelang. Ini ada kaitannya ternyata kesehatan mental ibu dengan gizi pada anak. Pasti kita pengen tahu kan, apa sih relasinya gitu, kok bisa gitu kan. Apalagi zaman sekarang banyak sekali kasus-kasus kesehatan mental pada ibu ya. Jadi ini penting banget nih, materinya sangat-sangat bagus nih nanti. Untuk teman-teman peserta yang belum daftar, silahkan daftar. Kita bisa ketemu sama Mbak Mita, sama teman-teman yang lain. Dan banyak benefitnya, ada snack, ada goodie bag, ada puluhan door prize yang menarik. Juga ada kesempatan mendapatkan logam mulia. Wah, ini investasi yang bagus kan ya teman-teman. Jadi nanti kalau ada yang mau daftar, silahkan. Ada narah hubungnya di sini Mbak Alfi dan ada link pendaftarannya, monggo dicatat. Nah, ini kita bisa ketemu di sana ya, nanti bisa ngobrol banyak juga. Oke, terima kasih atas waktunya untuk malam ini.
Untuk teman-teman, semoga nanti bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Saya sebagai moderator memohon maaf kalau misalnya selama memandu ada kekurangan dan kehilafan, dan semoga ilmu yang malam ini sudah di-share bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf waktunya jadi mundur karena emang menarik banget ini materinya ya. Terima kasih teman-teman. Boleh say goodbye dulu sama Mbak Mita atau di Makasih Mbak Mita. Oke, terima kasih. Terima Terima kasih kasih semuanya. Silahkan semuanya. maaf ya. Selamat Iya. beristirahat. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Iya. Monggo kalau mau live. Aku tutup ya Mbak Mit ya. Biar ini segera. Oh ya. Oke, assalamualaikum.